Selamat malam semuanya. Kita akan segera memulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi di sini di pertemuan ke-13 ya untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 2 kelas MIS 19-2. Jadi di sini saya sudah nge-share link pengajaran saya di Siakat, jadi Anda bisa langsung bergabung dan absen lewat Siakat. Ya. Ini karena sudah menunjukkan jam 18.35, ya saya harapkan 8 orang peserta di kelas ini dapat segera bergabung sehingga saya bisa memulai perkuliahan saya tepat pada waktunya. Nah, sebelum saya mulai ya, sebagai pengantar untuk pembahasan kita pada hari ini, ya di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 2, ya manajemen persediaan. Jadi di sini nanti kita akan bahas ya manajemen persediaan itu apa. Ya, kemudian fungsi persediaan, ya dampak persediaan bagi sebuah perusahaan itu seperti apa. Ya. Kemudian bagaimana kita mengelola dan mengendalikan yang namanya persediaan di dalam kegiatan bisnis. Ya, jadi yang namanya persediaan itu tidak saling mengganggu ya. Oke, di sini saya cek ya belum ada yang hadir dan bergabung di kelas ini. Ya, saya tunggu 2 menit lagi sebelum saya mulai. Ya, di sini saya cek masih belum ada mahasiswa yang bergabung ya, di kelas ini. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Jadi karena ini sudah pertemuan ke-13 ya, berarti tinggal 3 kali pertemuan lagi ya, kemudian kita akan bertemu di pertemuan terakhir yaitu ujian UAS ya untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Ya, karena masih ada yang belum bergabung ya, sementara jam sudah beranjak ya, bertambah semakin malam. Saya akan segera mulai untuk kuliah pada malam hari ini dengan topik manajemen persediaan. Ya.
Jadi yang pertama, pengertian persediaan. Jadi persediaan di sini merupakan bagian dari modal kerja. Ya, jadi di sini bentuknya persediaan itu bisa persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, di sini yang namanya persediaan di dalam sebuah perusahaan ya, merupakan salah satu elemen modal kerja. Ya, kenapa di sini disebut elemen modal kerja? Karena produksi itu tidak akan bisa melakukan kegiatan produksinya apabila persediaan bahan baku itu tidak ada. Nah, makanya dikatakan bahwa persediaan itu merupakan modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar karena terus-menerus mengalami perubahan. Jadi di sini perubahan itu bisa saja karena ketika perusahaan itu akan memproduksi barang ya jenis terbaru, maka bahan bakunya yang dibutuhkan itu berbeda tipenya ya, sehingga ada perubahan jenis bahan baku maupun perubahan dalam jumlah bahan baku yang harus dibeli. Ketika permintaan itu akan semakin meningkat, maka bahan baku yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Nah, makanya di sini persediaan itu salah satu elemen modal kerja yang sangat vital yang berkaitan dengan kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita bahas ke manajemen perusahaan, nah di sini ya kita bisa lihat bahwa secara pengertian akuntansi ya, persediaan atau nama lainnya adalah inventory. Ini merupakan jumlah yang paling besar jika dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Ya. Jadi kalau kalian ingat di akuntansi dasar ketika kita membuat laporan keuangan, ya itu salah satu elemennya ada yang namanya persediaan barang dagang. Ya, kalau perusahaannya itu adalah manufaktur, maka ada yang namanya persediaan bahan baku, bahan setengah jadi dan ya. Jadi di sini persediaan merupakan elemen modal kerja yang paling utama atau paling besar. Nah, kemudian yang kedua, persediaan atau inventory itu merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar karena secara terus-menerus mengalami perubahan. Ini yang saya jelaskan di awal tadi. Jumlahnya akan terus-menerus berbeda karena digunakan dalam produksi maupun ketika perusahaan itu membuat jenis baru ya, maka di sini akan membutuhkan bahan baku yang tipenya akan berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, persediaan itu merupakan modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling rendah. Kenapa di sini tingkat likuiditasnya paling rendah? Kalau kalian ingat konsep akuntansi dasar ya, yang paling liquid itu adalah uang kas atau uang cash ya. Sementara persediaan di sini merupakan tingkat likuiditasnya paling rendah. Karena untuk posisi jual beli ya, posisi menjual ketika perusahaan itu terancam bangkrut dan sebagainya, ya biasanya persediaan itu kalau mau dijual itu sistemnya diborongkan. Ya, saya ambil contoh nih, misalnya ada toko pakaian yang mau tutup. Ya, sementara persediaan pakaian atau baju-baju di sana yang belum laku itu masih banyak. Ya, biasanya sistem penjualannya adalah borongan. Ya, semuanya berapa puluh juta. Ya, silakan ambil semuanya. Ya. Di sini tingkat likuiditasnya paling rendah karena harus menunggu pembeli, ya ada pembeli yang cocok ya dengan barangnya dan sebagainya baru bisa menjual yang namanya persediaan. Nah, kemudian ada berapa macam sih persediaan? Ya, jadi persediaan itu ada dua jenis. Ya, apakah dia di perusahaan
dagang atau di perusahaan industri atau yang kita kenal dengan perusahaan manufaktur. Nah, kalau di perusahaan dagang itu sebutannya persediaan barang dagangan. Sementara kalau di perusahaan manufaktur di sini ada persediaan bahan baku, barang dalam proses atau nama lainnya adalah barang setengah jadi dan jadi, ya, atau barang yang siap untuk dipasarkan. Ya, saya mengingatkan kembali, jangan lupa bagi Anda untuk absen di siakat, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, monggo bisa dicatat di kolom live chat. Ya, saya lihat di sini belum ada yang bergabung. Ya. Ya, sementara itu, ya kita lanjutkan, ya. Selanjutnya masuk ke intinya yaitu manajemen persediaan. Ya. Jadi apa sih manajemen persediaan? Kenapa perlu adanya yang namanya manajemen persediaan? Jadi manajemen persediaan itu pada intinya dia mengatur tingkat persediaan yang tepat supaya persediaan di dalam perusahaan itu jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, jadi jumlah persediaannya itu pas. Nah, kesalahan dalam menetapkan besaran persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Ya, jadi kenapa? Kalau salah menghitung, ya, terlanjur belanja bahan baku yang sangat banyak, berarti kan kas atau modal perusahaan itu hanya terfokus untuk persediaan atau mayoritas tersedot ketika harus membeli persediaan barang dagang atau bahan baku. Nah, di sini maka akan menekan keuntungan perusahaan, ya, karena seharusnya dana yang bisa digunakan kegiatan promosi atau periklanan, ya, atau penjualan dan sebagainya itu harus banyak tersedot di persediaan. Makanya di sini perlu yang namanya manajemen persediaan. Nah, kemudian yang kedua, tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan untuk memperoleh laba. Kalau misalnya barang yang diproduksi itu adalah barang yang cepat laku, ya, contohnya kalau misalnya perusahaan manufaktur itu adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya, misalnya mie instan, kecap, saus, ya, sabun, sampo, itu perputaran penjualannya itu sangat tinggi setiap hari. Nah, kalau perputaran penjualannya itu sangat tinggi setiap hari, berarti tingkat produksi setiap hari pun itu tinggi. Nah, ketika tingkat produksinya itu makin tinggi, berarti persediaan bahan baku, perputarannya juga akan makin tinggi. Nah, berarti di sini akan mempengaruhi besar kecilnya dana yang ditanam dalam persediaan untuk perolehan laba. Nah, di sini logikanya adalah semakin tinggi tingkat perputarannya, ya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam di dalam persediaan, ya, karena persediaannya dipakai terus-menerus untuk produksi, ya, sudah dirubah menjadi barang jadi atau sudah laku terjual, ya, kalau itu persediaan barang dagang. Maka semakin kecil dana yang ditanam di perusahaan. Ya, maksudnya adalah karena perputarannya itu cepat, ya, maka persediaan itu enggak numpuk aja di gudang, ya, berarti uangnya enggak bisa muter, ya. Dia merupakan barang yang cepat laku, ya, sehingga perusahaan itu akan memperoleh cepat dana dari hasil penjualan barang-barang yang sudah ada. Ya. Kemudian di sini, kenapa manajemen persediaan itu penting? Kenapa kita harus mengatur yang namanya jumlah persediaan? Jadi yang pertama, kalau persediaannya itu terlalu atau terlalu banyak di gudang,
Ya, maka biaya penyimpanan itu akan tinggi. Bayar sewa gudang, bayar karyawan untuk jaga gudang, dan sebagainya, itu merupakan kos yang sangat besar. Kemudian, biaya bunga tinggi. Ya, kenapa biaya bunga tinggi? Kalau belinya persediaan itu dibiayai modal asing, maka di sini ada biaya bunga. Modal asing itu misalnya kita pinjam ke bank atau pinjam ke pihak ketiga. Nah, tapi jika persediaan itu didanai dengan modal sendiri, maka akan muncul yang namanya opportunity cost. Ya, opportunity cost itu adalah biaya kesempatan. Ya, jadi biaya kesempatan itu kita harus berada dalam satu kondisi di mana kita harus memilih kesempatan mana yang akan kita ambil. Misalnya, apakah uang 100 juta ini saya akan berikan persediaan atau uang 100 juta ini saya akan putar untuk kegiatan promosi, iklan, dan sebagainya. Nah, ketika saya memilih salah akan ada biaya opportunity cost. Nah, kemudian logika yang selanjutnya, kalau terlalu banyak persediaan tersimpan di gudang, maka kemungkinan kerugian karena kerusakan barang, ya, dimakan rayap, ya, kemudian turunnya kualitas, keausan, itu akan makin tinggi. Nah, ketika barang itu dalam kondisi tidak 100% bagus, maka ketika dijual, itu jualnya juga akan lebih rendah, sehingga memperkecil keuntungan perusahaan. Jadi konsepnya atau logikanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa jadinya ketika manajemen persediaan itu terlalu kecil? Jika manajemen persediaan itu terlalu kecil, ya berarti di sini persediaan yang ada di gudang itu terlalu kecil, maka di sini yang terjadi adalah produksi itu akan terganggu. Ya, kenapa produksi akan terganggu? Ketika wayah atau waktunya untuk produksi, ternyata persediaan bahan bakunya nggak ada, sehingga kegiatan produksi itu dilakukan. Nah, ketika kegiatan produksi itu tidak bisa dilakukan, maka di sini akibatnya adalah kita tidak bisa berproduksi, tidak bisa menghasilkan barang jadi atau tidak pengelolaan, sehingga kita tidak bisa menjual barang. Ya, berarti kita tidak mendapatkan income. Nah, berarti di sini ketika persediaan terlalu kecil, maka perusahaan tidak bisa bekerja dengan full capacity. Nah, itu yang dimaksud yang saya jelaskan tadi di awal. Ya. Kemudian yang kedua, penjualan itu pasti turun karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, ya, sehingga mengakibatkan turunnya ya, yang kita peroleh. Ya, di sini saya cek belum ada mahasiswa yang bergabung dari kelas MIS 19.2. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investasi dalam persediaan? Ya. Jadi yang pertama, tingkat penjualan. Kalau makin tinggi omset penjualan, berarti di sini barang yang dijual itu adalah barang yang cepat laku, perputarannya penjualan itu sangat tinggi, maka makin besar investasi pada persediaan. Karena pasti barang dagangannya atau belanja bahan bakunya itu juga akan makin besar. Kemudian yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Kalau produksinya itu berdasarkan pesanan, misalnya contohnya catering makanan itu adalah produksi berdasarkan pesanan, maka persediaannya harus beragam dan banyak. Ya ada sayur, ada buah, ada bumbu, ya, dan lain sebagainya, ada beras, ada minyak, dan lainnya. Tapi produksinya kalau sifatnya itu massal, misalnya contohnya adalah handphone, barang elektronik, dan sebagainya, maka persediaan itu bisa diatur. Misalnya nih, minggu ini produksi handphone, ya, berarti kulaannya bahan baku spare part-nya untuk yang tipe A. Minggu depan misalnya tipe B, berarti kita kulaan bahan baku yang lain lagi yang untuk tipe B.
Nah, kemudian yang ketiga, namanya proses produksi. Ya. Kalau prosesnya lama, itu BDP-nya tinggi. Ya, contoh barang yang prosesnya lama, itu misalnya kita lihat ketika di perusahaan motor atau mobil. Ya. Jadi sebuah motor atau mobil, itu kita memerlukan proses yang sangat lama. Ya. Jadi bagian yang memproduksi misalnya spare part itu sendiri, ban itu sendiri, ya, kemudian kabel-kabel itu sendiri, kemudian bodi mobil atau bodi motor itu sendiri. Nah, ketika seperti itu, maka jumlah barang dalam proses atau BDP-nya itu akan makin tinggi. Ya, itu maksudnya di poin nomor 3. Untuk poin nomor 4, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Kalau barangnya itu tahan lama, persediaan itu tinggi. Ya, terutama contohnya misalnya makanan-makanan kalengan ya yang masa kadaluarsanya panjang, itu persediaannya relatif tinggi. Kalau barang tahan yang tidak lama, contohnya sayur mayur, buah dan sebagainya, persediaan itu relatif rendah. Kalau jualan sayur mayur, kalau bisa dalam 1 hari sayurnya habis semua. Karena kalau buat besok itu pasti kondisinya sudah jelek. Nah, kalau barang musiman itu persediaan hanya tinggi pada musimnya. Contoh jas hujan ketika musim hujan, masker, alat kesehatan ketika musim atau wabah pandemi corona. Itu barang musiman. Yang kelima adalah lama pembelian dan pengiriman. Nah, kalau kita sudah tahu definisi persediaan, kemudian manajemen persediaan seperti apa. Nah, selanjutnya persediaan yang efektif itu yang seperti apa sih? Ya, jadi kalau sudah tahu persediaan itu menghitungnya harus pas ya. Jadi jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil ya. Nah, maka di sini kita yang jadi pertanyaan adalah persediaan yang efektif itu seperti apa? Ya. Jadi di sini ya, menghasilkan persediaan yang efektif, kita memerlukan yang namanya pengendalian persediaan. Jadi pengendalian persediaan itu mempertimbangkan kemampuan menjual kita, ya. Apakah itu cepat laku atau tidak, ya, tahan lama atau tidak, ya, musiman atau tidak, biaya pemesanan, ya, kalau ongkirnya beli persediaan dikit sama yang jumlahnya banyak, ongkos kirimnya sama, ya, mending kita beli persediaan yang lebih banyak ya karena ongkirnya sama, ya. Biaya pengiriman itu juga kaitannya dengan ongkos kirim. Penyimpanan di gudang itu harus kita tinjau apakah dengan sewa gudang misalnya, dengan bayar karyawan dan sebagainya, itu ongkosnya itu masih bisa kita tanggung atau tidak. Nah, kemudian proses pembelian sampai barang diterima, jadi dari supplier ke perusahaannya. Kemudian yang terakhir itu adalah harga. Ya, kalau bisa kan kita beli bahan baku atau kulaan barang dagang ketika harganya jauh lebih rendah. Nah, jadi di sini kalau pengendalian persediaan bahan baku, ya, berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang ada? Jika jumlah bahan baku itu lebih besar daripada kebutuhan, ya ini yang saya jelaskan di awal tadi, maka biaya penyimpanan di gudang dan biaya bunganya akan tinggi. Ya. Tapi kalau jumlah bahan bakunya terlalu kecil, maka akan mengganggu proses produksi. Nah, makanya di sini ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Bisa dibeli sekaligus, dibeli secara bertahap, pembelian dengan EOQ atau just in time. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau pembelian sekaligus, jadi sekaligus persediaannya, ya, frekuensinya kecil karena belinya atau kulaannya langsung banyak. Ya.
perusahaannya akan adem ayem karena punya bahan baku yang cukup. Ya, proses produksi berjalan lancar. Tapi kerugiannya karena langsung pesan banyak, maka biaya penyimpanannya akan tinggi. Nah, dan perusahaan akan menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Ya, sampai di sini sampai jam 7 belum ada mahasiswa yang bergabung di kelas ini. Ya. Oke, saya lanjutkan kalau itu. Ya. Selanjutnya adalah pesanan paling ekonomis atau EOQ. Jadi pesanan paling ekonomis atau EOQ atau Economic Order Quantity adalah konsep yang paling penting dalam pengendalian persediaan baik bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Ya, jadi di sini yang namanya EOQ adalah menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis dalam satu periode tertentu. Paling ekonomis itu adalah tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, jumlahnya itu pas. Ya. Yang dinamakan EOQ atau pesanan yang paling ekonomis. Nah, di sini ya yang termasuk biaya-biaya yang terkait. Oke, sebentar. Ya, lewat satu slide ya, saya balik dulu ya. Jadi yang termasuk biaya ordering cost atau biaya untuk menyimpan, biaya untuk pembelian persediaan itu adanya biaya proses persiapan. Ya, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang, dan biaya selama proses pembayaran. Misalnya kalau transfernya antar bank itu berarti ada biaya admin dan sebagainya. Nah, kemudian yang termasuk biaya penyimpanan itu adalah biaya sewa gudang, pemeliharaan, ya asuransi, modal, karyawan, dan sebagainya. Nah, kalau tadi ada konsep pembelian sekaligus, kemudian ada konsep EOQ, ya. Ada juga konsep pengendalian persediaan, yaitu potongan untuk pembelian dalam jumlah besar. Ya. Nah, jadi di sini ya kadang-kadang perusahaan itu ditawari potongan apabila perusahaan membeli dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, diskon ditawarkan untuk pembelian persediaan ketika jumlahnya itu lebih besar daripada perhitungan EOQ kita. Ya, biasa konsep bisnis ya, ngiming-ngimingi pembeli untuk lebih banyak. Nah, misalnya sebenarnya secara EOQ ya atau yang paling ekonomis kita tuh hanya membutuhkan persediaan 100. Tapi diiming-imingi, Mbak ngambil aja 150, nanti saya kasih diskon. Nah, memang ketika kita menerima tawaran tersebut, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah, harga persediaannya lebih murah. Tapi yang perlu diingat adalah selisih uang di persediaan 50 itu seharusnya bisa kita putar untuk melakukan hal yang lain. Dan yang perlu kita catat adalah ketika kita membeli persediaan dalam jumlah yang jauh lebih banyak, maka akan menanggung biaya simpan yang lebih banyak pula. Nah, kemudian yang ketiga, ya itu ada yang namanya titik pemesanan kembali dan persediaan keamanan. Ya, jadi salah satu bentuk pengendalian persediaan ya selain tadi pembelian sekaligus ya bertahap EOQ ya diskon ya di sini ada titik pemesanan kembali dan keamanan. Ya, jadi di sini
apabila tenggang waktu antara saat perusahaan memesan dan saat barang tersebut datang biasa disebut sebagai lead time. Misalnya, saya pesan hari Senin ya ke supplier saya, barang datang hari Rabu. Berarti di situ ada selisih 3 hari. Ya, atau lead time 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Nah, ketika lead time itu sama dengan 0, ya, berarti saat itu dilakukan pemesanan. Ya. Jadi kalau kondisinya lead time 0 itu misalnya kalau sekarang itu kita kulaan tapi misalnya bisa pakai jasa pengantaran dengan ojol ya atau Gojek. Ya, berarti kita pesan selisih 1 jam atau 2 jam itu diantar oleh ojol, kita bisa terima. Itu lead time-nya 0. Tapi kalau ada selisih hari, ya seperti tadi pesannya hari Senin, kemudian barang datang hari Rabu, ya maka di sini penggunaan yang namanya lead time itu lebih bervariasi. Karena apa? Jangka waktu 3 hari untuk menunggu barang datang itu kita harus punya safety stock atau persediaan keamanan supaya dalam 3 hari kita masih bisa memproduksi barang atau dalam 3 hari kita masih bisa menjual barang dagangan ya sehingga tidak kehabisan bahan baku. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penentuan jumlah persediaan keamanan. Ya. Jadi kalau semakin besar persediaan keamanan, maka makin kecil kemungkinan kita untuk kehabisan persediaan. Walaupun kita harus menanggung biaya simpan yang makin besar. Ya, jadi di sini secara konseptual ketika mau tidak mau perusahaan itu punya yang namanya safety stock, ya, biaya simpan harus dia tanggung itu biasanya biaya yang masih bisa dia tanggung atau sanggup untuk ditanggung perusahaan ya. Perusahaannya itu ibaratnya dengan biaya simpan mengeluarkan biaya untuk safety stock ya untuk menjamin keamanan produksi sehingga saya bisa menghasilkan barang. Biaya yang dia tanggung itu tidak seberapa dibandingkan ketika dia kehabisan sama sekali ya itu resikonya akan makin besar. Ya, sampai di sini penjelasan materi saya tentang manajemen persediaan. Saya cek dulu yang sudah bergabung siapa. Ya, ada Mbak Ilmi, Mbak Cynthia, Mbak Sani, dan Mbak Denis. Ya, saya dicek di Siakat apakah sudah masuk semua. Ya, Mbak Ilmi belum absen di Siakat. Jadi tolong dicek. Ya. Karena di sini penjelasan materi saya sudah selesai, ya. Nanti materinya seperti biasa karena ini masih teori ya. Saya akan di grup WA seperti biasa. Jadi topik hari ini karena ada keterlambatan kehadiran ya, tidak ada perhitungan sama sekali. Jadi hanya konsep teori manajemen persediaan. Nanti satu kelas kuliah ini selesai, saya akan kirimkan materinya ke grup WA kelas. Ya. Jadi seperti biasa, apabila ada pertanyaan dan sebagainya, Anda bisa tanyakan di kolom grup WA ya, bukan kolom live chat karena saya sebentar lagi akan offline. Ya. Kemudian kalau kemarin ada pertanyaan ya, ujiannya kapan? Ujiannya itu tanggal 1 Juli ya, berarti awal bulan Juli karena ini sudah pertemuan ke-13, berarti minggu depan tanggal 19 itu adalah pertemuan ke-14, kemudian tanggal 26 itu adalah pertemuan ke-15, berarti awal bulan itu adalah pertemuan ke-16 atau UAS.
Jadi kita tinggal 3 kali pertemuan ya. Oke, karena penjelasan materi saya sudah selesai ya, saya segera akhiri perkuliahan saya pada malam hari ini. Ya, untuk Mbak Ilmi ya, jangan lupa untuk absen via siakat ya, dicek ya masuk ya untuk Mbak Ilmi ya. Mbak Ilmi, tolong dicek absennya di siakat ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini. Next week di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.